Halo, eh, materi yang akan saya sampaikan pagi ini adalah analisis korelasi kanonik. Oke, analisis korelasi kanonik itu digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasi eh, asosiasi atau ukuran keasosiasian, ukuran keeratan hubungan dari dua gugus variabel. Nah, ini pertama yang menginisiasi adalah Hotelling, ya, yang mengembangkan teknik ini, yang mendevelop teknik ini eh, dengan memberikan teladan hubungan antara kecepatan aritmetik dan kekuatan aritmetik dalam membaca, ya, ya, reading speed dan reading power, ya. Oke, teladan lain misalnya variabel yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah, ya, dengan variabel-variabel tujuan atau variabel-variabel ekonomi, yang dan misalnya menghubungkan antara variabel-variabel kinerja college, kinerja perguruan tinggi dengan variabel-variabel capaian sebelum uh, masuk perguruan tinggi, pre-college achievement. Analisis korelasi kanonik ini memfokuskan pada korelasi, namanya juga korelasi, korelasi, ya, ukuran kekuatan hubungan antara variabel-variabel kombinasi linear di satu gugus dengan variabel-variabel kombinasi linear di gugus lainnya. Jadi idenya pertama kali adalah menentukan pasangan dari kombinasi linear, ya, yang memiliki korelasi terbesar. Ya, pasangan kombinasi linear yang memiliki korelasi terbesar. Kemudian kita cari pasangan kombinasi linear berikutnya, ya, ya, dengan syarat memiliki korelasi terbesar di antara pasangan-pasangan yang tidak berkorelasi, ya, dengan pasangan yang sudah ditemukan sebelumnya, dan seterusnya. Artinya pasangan kedua tersebut harus bebas linier, tidak berkorelasi dengan pasangan yang pertama. Demikian juga pasangan yang ketiga tidak berkorelasi dengan pasangan yang pertama dan yang kedua, dan seterusnya. Jadi korelasi kanonik ini mengukur kekuatan asosiasi di antara dua variabel. Oke, kita lihat. Nah, andaikan gugus variabel pertama itu kita sebut X superskrip 1, ya. X ini apa namanya, vektor pembaca, ya. Ini pembaca lebih dari satu, ini X superskrip 2 itu dari kelompok 2, dari gugus kedua. Dari gugus pertama punya vektor rata-rata mu superskrip 1, dari gugus kedua punya rata-rata mu superskrip 2. Sedangkan kovarian dari gugus pertama sigma 11 dan gugus 2 sigma 22. Adapun kovarian dari kedua gugus tersebut yaitu sigma 12 atau sigma 21 transpose. Jadi kalau disusun begini. Ini X1 sampai XP, ini ada P variabel yang pertama, di gugus pertama, di gugus kedua ada Q variabel. Ada Q variabel gugus 2. Nah, ini kita sebut gugus kedua ini X superscript 2. Jadi kalau digabung ada sebanyak P plus Q. Ada sebanyak P plus Q variabel. Nah, sehingga kalau vektor rata-ratanya pun digabung, kita juga punya P plus Q vektor mu ini berukuran P plus Q. Masing-masing mu11, mu12, dan seterusnya, ya. mu11, mu21, dan seterusnya seperti ini, ya, mu1. Sedang di bawahnya mu1 subscript 2, mu2 subscript 2 sampai mu Q.
Dan gabungan dari keduanya, kalau ini disusun sama aja susunan ini. Ini sigma 11 berukuran P kali P, sigma 22 berukuran Q kali Q. Di sini sigma 12 berukuran, ini ukurannya P, ini ukurannya Q. Jadi kalau dibalik, ditranspos, ya, bukan dibalik, ditranspos, jadi putar, baris jadi kolom-kolom jadi baris, ini Q kali P. Syaratnya. Nah, adapun kombinasi linear tersebut kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari gugus pertama, itu U, gugus kedua, kombinasi linearnya kita sebut V. Nah, jadi ini kombinasi linear dari gugus pertama. Ini kombinasi linear dari gugus kedua. Kita gunakan notasi ini. Ya. Sedemikian rupa sehingga kalau ini U adalah kombinasi linear dari ini, maka varian U-nya adalah transpos sigma 11A. Demikian juga varian V-nya B transpos sigma 22B. Ini vektor ya, ini vektor koefisien kombinasi linear. Ini juga vektor ya. Sedangkan matriks kovariannya adalah A transpos sigma 12B atau sebaliknya ya. B transpos sigma 21A. Oke. Nah, sehingga korelasinya ini adalah kovarian UV dibagi akar varian U kali akar varian V. Korelasi ya. Nah, kita ingin mencari vektor kombinasi linear ini, vektor A dan vektor B itu sedemikian rupa sehingga nilai korelasi ini as large as possible, sebesar mungkin. Besar mungkin. Tapi ingat ya bahwa korelasi itu paling besar ya plus 1, kalau plus, kalau negatif ya ke arah min 1. Oke. Nah, kita punya hasil, andaikan P lebih kecil atau sama dengan Q. Jadi ukuran P lebih kecil atau sama dengan Q. Biar mudah saja, yang anggota himpunannya lebih sedikit kita sebut yang pertama, yaitu P. Ya. Dan misalkan pembaca, ini vektor pembaca ya. Ini vektor pembaca yang pertama ya, itu berukuran P kali 1, ini yang kedua berukuran Q kali 1, memiliki tadi informasi tadi, matriks varian kovarian yang pertama, matriks varian kovarian yang kedua, dan ini matriks varian kovarian dari X1 superscript, X2 superscript ya. Oke. Di mana keseluruhan kalau digabung tadi harus memiliki syaratnya full rank. Ya, full rank artinya ranknya P plus Q. Ya. Nah, kalau ada koefisien-koefisien A yang berukuran P kali 1, P Q kali 1, yang digunakan untuk membentuk kombinasi linear ini, jadi kalau A transposnya 1 kali P tentunya. Ya, B transposnya 1 kali Q ya. Maka korelasi UV ini akan maksimum untuk seluruh pemilihan AB ini, dan korelasinya kita sebut dengan rho 1 bintang. Itu dicapai apabila kombinasi linearnya itu sebagai berikut. Jadi A1 transposnya adalah E1 transpos. Ini adalah matriks, ini adalah vektor nilai eigen. Ya, vektor eigen. Vektor eigen pertama. Ya. Ini sigma 11 adalah varian kovarian dari X superscript 1. Jadi golongan pertama. Pangkatnya min setengah. Ya. Sedangkan V1-nya itu kalau B1 transposnya diperoleh apabila B1 transposnya itu F1 transpos sigma 22 min 1. Nah, kalau E1 itu adalah ya ini vektor nilai eigen yang diperoleh dari nanti ada di sini ya. Jadi pasangan ke K ini secara umum, kalau tadi 1 ya rumusnya ini 1 ya. Kalau E1 ya. Kalau ini F1, sedangkan di sini ya. Kalau UK untuk 2, 3 dan seterusnya di sini sama ya. Sama nih.
EK transpose. Di sini FK transpose. Sama rumusnya. Yang di sini tetap sigma 11 pangkat min setengah, di sini tetap sigma 22 pangkat min setengah. Ya. Korelasinya roka bintang. Apa roka bintang itu? Nah, masing-masing row yang dikuadratkan ini, punya hubungan seperti ini. Row 1 bintang kuadrat lebih besar sama dengan row 2 bintang kuadrat, dan seterusnya. Nah, masing-masing ini adalah nilai eigen. Ingat ya, yang nilai eigennya itu adalah kuadratnya ini. Nilai eigen dari ini. Nilai eigen dari ini. Ya. Sigma 11 pangkat min setengah. Ingat ya, kalau dilihat ini 11 di sini 12, 22, 23 gitu. Kalau mudahnya kita awal dari sigma 11 itu pangkat min setengah, sigma 12, sigma 22-nya pangkat min 1, sigma 21 tidak berpangkat, kembali lagi ke sigma 11 pangkat min setengah. Ya, itu nilai eigen dari itu. Sedangkan E1 sampai EP-nya itu vektor-vektor eigen yang bersesuaian. Jadi ini vektor eigennya, ini pasangan, ini nilai eigennya, ini vektor eigen 1. Nilai eigennya vektor kedua dan seterusnya ya. Nah, sedangkan ini ya, row 1 bintang kuadrat, row 2 bintang kuadrat itu adalah juga nilai eigen dari matriks ini. Kalau ini dimulai dari 11, ini dimulai dari 22. Ini 22 itu di sini, 22 pangkat min setengah, 21, 11 pangkat min 1, 12, 22 pangkat min setengah ya. Ya. Nah, itu yang bersesuaian dengan vektor nilai eigen ini. Sigma F1, F2, kalau di sini E, di sini F. Ingat beda matriksnya. Ini menghasilkan nilai-nilai eigen ini. Sedangkan ini menghasilkan nilai-nilai eigen F1 sampai Fp. Ya. F1 sampai Fp. Ya. Yang bersesuaian. P nilai eigen pertama. Ya. Nah, setiap Fi di sini, ini proporsional terhadap, nah kalau ini kita lihat hanya tiga matriks, 3 submatriks saja, ini 22 pangkat min setengah, 21, 11, jadi 22, 21, 11, pangkat min setengah, kali E1. Nah, kali E1 ya. Nah, itu, jadi ada proporsional, hubungan proporsional, kalau sudah diketahui E, maka F-nya bisa dicari dengan menggunakan hubungan ini. Nah, oke. Nah, bagaimana sifat-sifat dari variabel-variabel kanoniknya? Oke. Masing-masing variabel kanoniknya memiliki varian 1. Baik varian UK maupun varian VK untuk semua K. Ya, untuk semua K. Yang kedua, kovarian antara UK dan UL, ya, antara UK dan UL, atau korelasinya sama dengan 0. Antar U1, antar UK, UL tidak berkorelasi. Antar VK, VL tidak berkorelasi. Antar UK dan VL juga tidak berkorelasi ya. Juga tidak berkorelasi. Oke? Ya. Ini result berikutnya. Seperti tadi, sigma 1 bintang kuadrat, sigma 2 bintang kuadrat, sampai row 1 bintang kuadrat, row 2 bintang kuadrat, sampai row P bintang kuadrat ini punya hubungan seperti ini. Ya. Ya. Ini merupakan P eigenvalue. P nilai eigen yang tersusun dari, nah kalau ini S. S, kenapa S? Karena yang kita gunakan data sampel. Data sampel, kalau tadi kan populasi. Ya. Data sampel ya. Yang bersesuaian dengan ini vektor nilai eigen. Ya. Ini vektor nilai eigennya. Ini vektor nilai eigen. Ya. Oke. Di mana SKL adalah terdefinisi seperti pada sama sebelum. Ya. Ini SKL. Ya. SKL S12 S11 varian dari gugus pertama, S22 varian dari gugus kedua, SKL varian dari kovarian dari gugus pertama dan kedua ya. Oke. Demikian juga ini F1 F sampai Fp ini punya hubungan seperti ini ya. Ini hubungan seperti ini ya.
apabila dikaitkan dengan vektor EK. Mirip seperti tadi, ya. Sigma 22 pangkat min setengah, sigma 21, sigma 11 pangkat min setengah, ya. Hanya di sini dikalikan seperakar dari ini. Seperakar dari itu, ya. Oke. Oleh karenanya, pasangan-pasangan variabel kanonik sampelnya, pasangan-pasangan variabel kanonik sampelnya bisa diperoleh dengan hubungan seperti ini. Jadi, EK transpos X11 min setengah, FK transpos S22 min setengah, ya. Ini untuk mendapatkan koefisien dari taksiran dari AK transpos dan BK transpos. Baik. Sedangkan X1, X kecil 1, X kecil 2 ini vektor-vektor ya. Nilai-nilai variabel dari ini. Dari apa namanya? Kelompok variabel yang pertama dan kelompok variabel yang kedua berturut-turut ya. Oke. Nah, sedangkan korelasi antara pasangan ke K dari taksiran variabel pertama ini kombinasi linear variabel kelompok pertama dengan kombinasi linear dari variabel kelompok kedua itu adalah rho K bintang ya. Jadi kalau akar dari sini, kalau ini rho 1 bintang itu adalah nilai eigen pertama, ini rho 2 bintang kuadrat, nilai eigen kedua dan seterusnya dari ini ya. Dari ini ya. Oke. Jadi ini akarnya. Ini merupakan pasangan berurut. Ini berlaku untuk semua K. K1, 2, 3, dan sebagainya. Sampai P. Ya. Oke. Oke. Dan ini rho 1 bintang sampai rho ini adalah korelasinya. Nilai korelasi ya, kanonik sampel. Sebagaimana dijelaskan ini. Bersesuaian dengan korelasi pertama, pasangan korelasi kanonik pertama, kedua, sampai ke P. Ya. Oke. Nah, bagaimana ya? Kalau informasi ini ya, ini informasinya kan secara teori kan bahwa vektor keseluruhan XJ ini dibagi menjadi dua ya, jadi dua. Kelompok pertama, kelompok kedua. Ini random sampel ya, random sampel berukuran N ini. Jadi oke. Dari normal multivariat ganda P plus Q yang varian populasinya seperti ini. Nah, seandainya kita ingin menguji apakah ada atau tidak korelasi antara kelompok variabel yang pertama dan yang kedua. Ya, jadi ini sigma 1 2-nya itu matriks 0 berukuran P kali Q. Nah, P kali Q, P kali Q. Ya. Lawannya nah, tentu tidak 0. Nah, ini pengujian ini statistiknya adalah ini. Ditolak hipotesis 0 untuk nilai ini yang besar. Ini dengan likelihood ratio ya. Kita dapatkan statistiknya adalah ini min n ln kali hasil kali ya. Dari semua perkalian ini ya. 1 dikurang rho 1 bintang kuadrat topi ya. Ini nilai eigen pertama. Nilai eigen 1 dikurang nilai eigen pertama kali 1 dikurang nilai eigen kedua kali sampai 1 dikurang nilai eigen ke P. Semua perkalian itu ya, hasilnya berapa dilogkan. Kemudian dikalikan N yang negatif ya. Itu distribusinya. Nah jadi mungkin ada modifikasi bukan hanya min n ln ini, tapi ada modifikasi ini min n ln ya. Min n min 1 dikurang. Jadi ini ada semacam adjustment-nya. Nah, ini sama sih, ini sama. Jadi yang beda tadi hanya min n saja, ini min n yang dikurang adjustment ini. Ini untuk menguji apakah secara bersama-sama ini ya korelasi rho 1 bintang, rho 2 bintang dan sebagainya sampai rho P bintang ini ya. Yang juga berimplikasi bahwa sigma 1 2 itu korelasi antara gugus pertama dan gugus kedua, gugus pertama variabel dan gugus kedua variabel itu 0 apa tidak.
ya. Oke. Dibandingkan dengan Ki kuadrat dengan taraf nyata pengujian alfa, derajat bebasnya P kali Q. P kali Q. Oke. Andaikan, ya. Kemudian rho satunya ini tidak sama dengan 0. Ya. Rho 2 dan seterusnya, sama dengan 0. Atau untuk yang sampai dengan K, rho 1 bintang tidak sama dengan 0, rho 2 bintang tidak sama dengan 0, dan seterusnya. Yang sama dengan 0 itu rho yang lain setelah K. Ya. Ini sampai rho K yang tidak sama dengan 0, ya. Jadi, hipotesis tandingannya sedikitnya ada untuk beberapa I, ya, yang lebih besar sama dengan K plus 1. Jadi, artinya entah yang mana, apakah rho K plus 1, rho K plus 2, atau rho KP, rho bintang P, dan seterusnya, ya. Nah, jadi di sini sedikitnya ada satu yang nggak sama dengan 0. Nah, itu alternatifnya. Nah, statistiknya sama dengan seperti ini, ya, sama dengan seperti itu. Hanya yang dikalikan bukan dari 1 sampai P, yang dikalikan dari K plus 1 sampai P, yang dikalikan sisanya. Kalau ini menguji sampai K, ya. Sampai K itu tidak sama dengan 0. Nah, kita menguji yang lain. Nah, statistiknya dibandingkan dengan Ki kuadrat, taraf nyatanya alfa. Nah, derajat bebasnya, nah, kalau K-nya 1, di sini P-1 kali Q-1. Kalau K-nya 3, P-3 kali Q-3, dan seterusnya. K-nya K, P-K kali Q-K, ya. Jadi itu statistik untuk menguji sekuensial dari pengaruh sigma 1, 2, apakah sama dengan 0 apa enggak. Juga melihat sampai berapa pasang variabel kanonik itu kita harus pilih. Oke. Sebagai teladan nih, apabila kita diberikan matrik varian kovarian, ini khusus lebih spesifik lagi, ini bukan matrik varian kovarian tapi matrik korelasi ya, dari dua peubah. Ini peubah pertama di sini, gugus peubah acak pertama di sini, gugus peubah acak kedua di sini. Korelasinya, ini korelasinya. Dan korelasi antara gugus peubah acak pertama dan gugus peubah acak kedua itu di biru ini, atau transfusnya, ya. Nah, kita sebut yang hijau ini U, yang biru ini V, biar mudah. Yang kuning ini X, yang pink ini W, ya. Langkah pertama untuk menuju kita mencari pasangan variabel kanonik tersebut adalah yang pertama ini kita cari inverse-nya. Ini inverse dari U. Setelah diinverskan, dipangkatkan setengah. Dari sini U pangkat min 1, U pangkat min setengah. Artinya dari inverse ini kita pangkatkan min setengah. Dengan bantuan pop tools bisa, ya. Kalau nggak pakai pop tools agak susah kita, ya. Yang berikutnya, dari matriks yang kuning ini kita cari inverse-nya. Nah, setelah itu ya, hitung matriks ini. U pangkat min setengah, dari U pangkat min setengah, dari sini ya, U pangkat min setengah kali V kali pangkat X min 1. Jadi kali inverse X kali matriks W kali pangkat U pangkat min setengah di sini. Jadi muternya begini. Oke? Dapatkan matriks ini. Ya. U pangkat min setengah kali yang biru kali ini kali yang ini kali ini lagi, ya. Dapatnya ini. Dari matriks ini kita cari nilai eigen dan vektor eigennya, ya. Dari matriks ini dengan bantuan pop tool kita dapatkan ini nilai eigennya, nilai eigen pertama, nilai eigen kedua. Ini vektor eigen pertama, ini vektor eigen kedua. Oke. Lebih jelasnya kita pergi ke Excel, ya. Oke. Nah, jadi sini ini pakai Jacobi ini. Jadi kalau pakai pop tools kita bisa mencari ini. Ini adalah matriks dari inverse dari yang hijau, ya. Kemudian ini dipangkatkan setengah, ya. Nah, symmetric power pangkatnya setengah.
Setelah itu cari inverse dari ini, inverse yang kuning, ya. Setelah itu kalikan. Kalikan, ya. Dari yang ini, U pangkat min setengah, ya. Kali yang biru, sorry, yang hijau ini ya, yang ininya hijau, batasnya hijau, kemudian yang merah ini pink, kemudian yang ini kali yang ini lagi. Nah, setelah itu baru dicari Jacobinya, nilai eigen dan vektor eigennya. Kita bisa lihat ini totalnya 0,5466. Jadi sama dengan kalau kita jumlah dari ini, ya, 0,5467, ya. Agak beda dikit karena pembulatan ya. Ya, sama. Ini vektor eigennya yang bersesuaian dengan nilai eigen ini. Ini vektor eigen kedua yang bersesuaian dengan nilai eigen yang pertama. Seterusnya dari sini kita cari berapa A1, A2. Ini LK1 ya. Kalau kita lihat A1 itu adalah lebih mudahnya. Nah, ini yang biru ini, U pangkat min setengah ini, kita kalikan transpose dari ini. Kita kalikan transpose dari ini. Jadi ini sebagai vektor kolom, ini vektor baris ya, transpose dari itu. Kita dapatkan A1. Demikian juga yang A2 ini. A2 ini yang kita kalikan transpose ini, U pangkat min setengah ini kalikan transpose dari ini. Kita dapatkan vektor A2. Jadi ini A1 itu koefisien kombinasi linear. Jadi 0,856 variabel pertama di sini ditambah 0,277 variabel kedua di sini. Nah, gitu ya. Sebagai koefisien kombinasi linearnya. Sedangkan ini yang kedua, koefisien kombinasi linear yang kedua. Nah, selanjutnya bagaimana mencari B? Mencari B, kita sementara hitung pakai ini loh. Nah, jadi yang biru, ingat ya, ini di perkalian K8, ini dari sini, X transpose ini, ya, dikalikan, ya, dikalikan matriks di sini, sigma 21, ya, dikalikan A, A-nya ini, ya. Nah, dapatlah nilai ini, untuk A1. Nah, ini dapatkan sementara untuk B1. Ini bukan B1-nya, ya. Baru ini perhitungan sementara. Ini juga untuk B2. Nah, setelah itu hitung dulu ini. Nah, ini adalah jadi Q5, Q6, Q5, Q6 itu ini kan, transpose dari ini, jadi transpose ini, ya, kali ini, yang hijau, ya, ini sigma 22, ya, sigma 22, kali ini, ya. Nah, setelah itu, masing-masing nilai ini dibagi dengan akar dari ini. Karena ini tadi untuk mendapatkan varian dari kombinasi linear sementara ini ya. 0,4025 0,5442 kali matriks ini varian kelompok kedua kali dia lagi ya. Nilainya ini kemudian diakarkan karena ini variannya. Diakarkan sebagai pembagi ini. Sebagai pembagi yang biru ini ya. Nah, jadi B1-nya nilainya 0,5448 dan 0,7366. Jadi 0,8560 X1 tambah 0,277 X2 dari kelompok pertama itu pasangan pertamanya pasangannya dengan 0,5448 X1 dari kelompok kedua ditambah 0,7366 X2 kelompok kedua. Itu pasangan kanoniknya. Pasangan kanonik pertama. Ini pasangan kanonik kedua ya pakai A2 dan B2 ya. Nah, kemudian ini korelasi kanoniknya 0,7388 ini F2 mana F2 maaf F2 itu ya akar dari itu ini adalah tadi ya variannya ya varian dari kombinasi sementara ini ya. Oke. Nah, ini tidak lain adalah apa? Kalau kita lihat, ini 5477 ya.
5477. Kalau kita akarkan misalnya, atau 0,77 ini kuadratkan berapa? 0,5457. Yang tidak lain adalah kalau ini dikuadratkan adalah ini adalah nilai eigen pertama. Sedangkan kalau ini dikuadratkan adalah nilai eigen kedua. Jadi langsung saja sebetulnya nilai ini lagi dibagi nilai eigen pertama, ya. Ini dibagi nilai eigen kedua, gitu ya. Nah, jadi bagaimana kok varian dari pasangan pertama tadi? Varian pasangan pertama dari A1 adalah, nah ini ya, nilai ini 0,8560 0,277 ya, disusun begini vektor baris kali matriks varian kovarian kelompok pertama ini kali dia lagi. Variannya 1. Kan sudah sesuai dengan persyaratan bahwa variannya adalah 1. Demikian juga yang kedua. Yang kedua ini bisa diperiksa. Bukan yang kedua. Pasangan pertama dari kelompok kedua. Jadi ini ya, transposnya kali matriks ini kali vektor ini lagi. Nilainya 1 ya. Sedangkan kovarian ini ya, A1 transpos kali yang di sini. Ya, kali di sini. Karena 1 dengan 2 kali sigma 12 kali B kali vektor B. Nilainya sama dengan 0,7399. Dan itu tidak lain adalah sama dengan ini tadi ya. Akar dari ini. Jadi kalau ini saya akarkan ini ya. Akar ini dari nilai eigen yang pertama 0,738. Yang tidak lain adalah itu korelasi. Korelasi antara pasangan korelasi kanonik pertama, pasangan kanonik pertama untuk kelompok pertama dengan pasangan kanonik kedua untuk pasangan kanonik pertama untuk dari kelompok kedua. Jadi pertama dari kelompok pertama dan pertama dari kelompok kedua. Ya, gitu ya. Oke. Nah, misalnya kalau kita ingin melihat perbandingan dari sini misalnya, ini kan 0,85 ini 0,27 ya, 0,85 0,27. Ini kira-kira 3 kalinya ini gitu ya, 3 kalinya ini ya. Jadi kalau saya ganti dengan 1 di sini, 3 di sini, ya. 1 di sini, 3 di sini, bagaimana kovariannya? Nah, oke, varian A-nya jadi 12,4 ya. Ini ingat ya, kita menggunakan ini ya. Ini ya. Ini menggunakan cara perhitungan sama seperti itu, hanya ini diganti 31. Nah, sedangkan untuk varian B, varian variabel kanonik dari pertama dari kelompok kedua ini nilainya 15. Ingat ya, 15. Nih. Oke, B-nya oke, lupa. B-nya saya ganti dengan ini 0,54, ini 0,73. Kira-kira ini perbandingannya 23 gitu ya. Kalau 25 kan ini 50, ini 75 gitu ya. Saya bilang 23 ini ya. Nah, kemudian kan kovarian dari kedua kelompok itu menggunakan data ini 31 dan 22 ya. Dan ini adalah korelasinya 0,7381. Tetap lebih kecil dari ini kan? Karena ini yang paling besar. Jadi kombinasi linear lainnya tetap lebih kecil atau sama dengan kalau kita menggunakan koefisien yang diperoleh ya dari nilai eigen tersebut. Nah, oke, kita lihat. Teladan berikutnya menghubungkan antara kelompok variabel di sini job characteristic atau ya yang terdiri dari feedback, task significance, task variety, task identity, autonomy ya. Sedangkan di sini kelompok variabel kedua ini kepuasan kerja. Ini ciri-ciri yang berhubungan dengan kerjaan ya. Ini kepuasannya supervisor satisfaction, career future, financial, workload, company, kind of work, general ya. Jadi di sini ada 5, di sini ada 7. Makanya kita susun yang 5 yang lebih sedikit di variabel yang kelompok pertama. Sedangkan yang kedua 7 variabel di kelompok kedua. Andaikan datanya seperti ini. Ini data koefisien korelasi ya.
Ingat yang satu hanya yang di diagonal di sini. Lagi. Jadi tahapan pertama adalah tadi menghitung inverse dari matriks U. U adalah yang hijau. Ya. Jadi yang hijau ini ya. U. Setelah itu dari matriks ini kita cari U pangkat minus setengahnya. U pangkat minus setengahnya dengan bantuan pop tools add-in ya dari sini. Nah, setelah itu cari inverse matriks X yang kuning. Ini inverse-nya ya. Inverse-nya. Nih ya. Inverse-nya. Nah, setelah itu baru dicari matriks U pangkat minus setengah. Notasi saya, notasi di sini ya, di Excel di U, VWX ya. Nah, VWX. Nah, di sini. Nah, pakai ini bisa ya. Pakai ini bisa ya. Oke. Dari sini kita cari nilai eigen dan vektor eigennya. Nilai eigennya, dan ini vektor eigen yang bersesuaian. Jadi, kalau kita lihat ini polanya seperti apa. Nah, ini Jacobi dari ini ya. Jacobi dari ini. Perintah di Excel-nya begitu, Jacobi ya. Oke. Tapi kalau nggak ada pop tools-nya nggak bisa. Ya, harus ada pop tools-nya. Oke, dari sana. Nah, sebetulnya kalau kita lihat di sini, ini adalah akar. Ya. Akar dari masing-masing nilai eigen ini adalah korelasi antara pasangan pertama dari dua kelompok tersebut. Ini yang kedua, pasangan ketiga, pasangan 4, pasangan 5 ya. Yang tidak lain misalnya yang ketiga ini akar dari 0,0142. Oke? Setelah itu baru kita cari nilai masing-masing A1 sampai pas ini nilai koefisiennya ya. Dan nilai koefisien ini dari mana dapatnya? Oke? Nah, didapatkan dari yang pangkat setengah itu ya. Nah, ini U pangkat minus setengah kali, kalau mau langsung tidak satu-satu, ini sebagai matriks kali transpose dari ini ya. Transpose dari ini. Kita langsung dapatkan koefisien kombinasi linear baik A1, A2, A3, A4 dan A5. Nah, oke, dari sini baru dicari bagaimana mencari koefisien B. Nah, ini perhitungan sementara dulu ya, perhitungan sementaranya. Ingat ya bahwa ini 306 dan sebagainya itu tidak lain adalah nih nilai eigen ya, yang nanti akan kita gunakan sebagai pembagi. Ini saya cari dengan cara lain, tapi nggak apa-apa. Jadi kita hitung dulu. Sementara sebelum mendapatkan nilai B adalah ini, mengalihkan X pangkat min 1 ini kali X pangkat kayak yang hijau itu C15, C9 sampai G15. C9 sampai G15 itu yang pink ini ya. Ya. Baru dikalikan yang ungu yang ini, yang A-nya. A-nya ya. Karena hubungan antara B dan A itu. Setelah itu baru dibagi ini masing-masing. Jadi kalau ini misalnya lihat, itu yang di atas ini dibagi yang ini ya. Akarnya, akar ini. Dibagi akar ini ya. Oke? Baru kita dapatkan B-nya. Jadi B ini adalah kombinasi linear, dari nanti yang kita gunakan sebagai pasangan yang kedua. Jadi misalnya pasangan pertama ini ya, antara A1 dari 5 variabel dari kelompok 1 dengan 7 variabel di kelompok kedua. Koefisiennya ini untuk kelompok kedua, untuk kelompok 1 koefisiennya yang ini. Ya. Nah, jadi kalau kita susun begini. Nah, ini pasangan pertama. Jadi 4, 2, 17 ini nyusunnya ke, jadi kalau di sini ke samping, ya, sorry, di sini ke bawah, di sini ke samping. Ya. 4, 2, 17, 19, 51 dan seterusnya. Ya. Pasangan pertama dari kelompok pertama, ini dari kelompok kedua, nilainya ini. Ya, oke. Nah, kedua pasangan tersebut ini nilai korelasinya. Korelasi dari kedua kelompok itu, yaitu adalah akar dari ini, akar dari itu ya, kan akar dari itu, akar dari nilai eigen pertama.
Ini akar dari nilai eigen kedua, akar dari nilai eigen ketiga, akar dari nilai eigen keempat, dan seterusnya. Akarnya. Jadi, itu nilai koefisien korelasi kanonik. Ya. Dari pasangan pertama, pasangan kedua, pasangan ketiga, pasangan keempat, dan pasangan kelima. Oke. Nah, seterusnya. Data tersebut diambil dari sampel sebanyak 784. 784 ya. Nah, P-nya 5 variabel, Q-nya 7, nih kelompok kedua 7 variabel. Nah, ini koefisien korelasi, ya, koefisien korelasinya. Jadi sesuai dengan ini ya, ini, korelasinya. Dan ini adalah 1 dikurang ini kuadrat, 1 dikurang ini kuadrat ya, oke. Sehingga untuk menguji apakah H0 sigma 12 itu sama dengan 0, kita gunakan statistik ini, ya, statistik itu. Sorry. Ini ya. Nah, ini adalah N dikurang 1 dikurang setengah kali P ditambah Q plus 1 ya, kali log. Nah, di sini produk hasil kali. Hasil kali apa? Dari yang pertama sampai yang kelima ya. Dari yang pertama sampai yang kelima, oke? Nanti bisa lihat derajat bebasnya ini P kali Q ya. P kali Q ya. Oke. Oh, ternyata nilai peluangnya Ki titik dis titik RT right tail 3,346,68818 itu dengan derajat bebas 35 itu nilainya 0,0000 kecil sekali. Ya. Bagaimana dengan kalau row satunya, row 1 bintang, nya yang tidak sama dengan 0, sedang yang kedua dan seterusnya sama dengan 0 ya. Nah, ini caranya sama seperti tadi. Nah, seperti tadi rumusnya sama. Hanya yang dikalikan bukan dari sini tapi dari 2 sampai 5. Yang 2 sampai 5 ya. Nah, tuh. Derajat bebasnya P-1 kali Q-1. Nah, ternyata masih signifikan nih. Signifikan. Artinya H0 ditolak. Nah, ditolak. Oke. Sekarang, kalau 1 dan 2-nya yang tidak sama dengan 0. Ya. 1 dan 2-nya tidak sama dengan 0 ya. Lihat. Sama rumusnya. Yang beda mengalihkan ininya. Nah, mengalihkan ininya. Dari R3 sampai R5. Karena yang ini tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 ya. Apakah ini tidak sama dengan 0, sedang ini sama dengan 0? Nah, ternyata nilai harapannya, nilai peluangnya, oke, ininya, lihat ya, ini P-2 kali Q-2. Nilai peluangnya di atas alfa. Nah, kalau di atas alfa, H0 diterima. Kalau H0 diterima artinya, bahwa row 1 tidak sama dengan 0, row 2 juga tidak sama dengan 0. Gitu ya. Jadi, kita hanya menggunakan 2 pasang variabel kanonik. Ya, 2 pasang variabel kanonik saja yang signifikan. Dan variabel kanonik ketiga, keempat, kelima tidak signifikan. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan masukkan ke komen atau japri ke sigit.nugroho.1960@gmail.com. Terima kasih.